Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuristiana dari kelas 4B jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 44442100016. Pada video kali ini, saya akan mereview sedikit mengenai materi analisis kadar air, metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas AC/DC. Selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis kadar air metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas AC/DC. Nah, kalian pernah nggak sih mikir kayak kenapa ya kita itu perlu melakukan analisis kadar air terhadap suatu bahan pangan? Analisis kadar air ini sangat penting dilakukan karena berpengaruh terhadap stabilitas dan kualitas bahan pangan. Kadar air itu harus diketahui ketika kita ingin menentukan suatu nilai gizi terhadap suatu bahan pangan. Kenapa ya? Karena supaya memenuhi standar komposisi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bahan pangan. Karena ketika kita ingin memasarkan suatu produk atau suatu bahan pangan ke minimarket atau ke pasar-pasar lainnya, itu kita harus memenuhi syarat dan prasyarat. Salah satunya yaitu adanya analisis kadar air ini. Analisis kadar air ini guna menentukan suatu nilai gizi terhadap suatu pangan ini, makanya dia itu penting. Terus adapun kepentingan lainnya yaitu bahwa kadar air ini diperlukan untuk penentu komposisi kimia yang sering dinyatakan pada dasar bobot kering atau dry matter. Nah, penentuan kadar air juga sangat penting untuk diperhatikan pada banyak masalah industri-industri. Misalnya itu dalam evaluasi neraca bahan atau kehilangan selama pengolahan bahan pangan itu di dalam industri. Kadar air itu menentukan kadar total solid, yang mana juga berarti menentukan besarnya jumlah energi dan zat-zat gizi lainnya. Dengan kita mengetahui kadar total solid yang ada pada bahan pangan, maka angka untuk total energinya juga dapat kita perkirakan. Kriteria dari ikatan air itu dalam aspek daya awet bahan pangan itu dapat kita tinjau dari kadar airnya, konsentrasi larutannya, teknik osmotiknya, kelembapan relatif berimbang, dan aktivitas airnya. Kandungan air dalam bahan pangan itu akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya, dan hal ini itu sangat erat hubungannya dengan daya awet bahan pangan tersebut. Nah, hal ini merupakan pertimbangan yang paling utama dalam pengolahan dan pengolahan pasca olah bahan pangan. Air merupakan komponen yang penting dalam bahan pangan. Keberadaan air itu sering banget dihubungin dengan mutu bahan pangan. Apa aja, yaitu keberadaan air itu sering dihubungkan sebagai pengukur bagian bahan pangan kering atau padat. Jadi dengan keberadaan air itu kita bisa menentukan nih dia itu termasuk ke bahan yang kering atau bahan pangan yang basah atau misalnya padat. Contohnya nih kayak misalnya ada tepung sama sayur. Nah, tepung berarti termasuk ke satu bahan pangan yang kering, sedangkan untuk sayur itu termasuk ke bahan pangan yang bersifat padat, seperti itu. Selain sebagai pengukur bagian bahan kering atau padat, keberadaan air juga dapat dihubungkan dengan penentu indeks kestabilan selama penyimpanan serta penentu mutu organoleptik, terutama rasa dan keempukan. Jadi lebih ke tekstur dan cita rasanya seperti itu. Pada bahan pangan kering, kadar air itu sering dihubungkan dengan indeks kestabilan khususnya saat penyimpanan. Bahan pangan kering itu dapat menjadi awet karena kadar airnya dikurangi sampai batas tertentu, makanya dia bisa jadi awet itu. Ada juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nazarudin pada tahun 2017.
Nazarudin menyebutkan bahwa suatu bahan yang telah mengalami pengeringan itu ternyata lebih bersifat higroskopis daripada bahan asalnya. Sedangkan pada bahan pangan yang segar itu kadar airnya itu sangat erat hubungannya dengan mutu organoleptiknya. Air dapat mempengaruhi penampakannya, tekstur, serta cita rasa makanannya. Bahkan dalam makanan kering sekalipun seperti buah kering, tepung, biji-bijian, itu semua itu pasti terdapat kandungan air, namun dalam jumlah tertentu seperti itu. Jadi tepung, biji, dan buah-buahan kering itu masing-masing itu memiliki kadar air yang berbeda-beda seperti itu. Kenapa bisa beda? Karena perbedaannya itu biasanya dipengaruhi oleh komposisi air yang ada pada bahan pangannya itu sendiri. Bisa juga karena ion terlarutnya dan suhunya. Peranan air dalam bahan pangan itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas metabolisme, seperti misalkan aktivitas enzim, aktivitas mikroba, aktivitas kimiawi, yaitu terjadinya ketengikan dan reaksi-reaksi non-enzimatis, sehingga menimbulkan perubahan sifat-sifat organoleptik, penampakan, tekstur, dan cita rasa, serta nilai gizinya. Nah, untuk mencegah gitu atau cara mencegah pertumbuhan mikroba itu kita dapat dilakukannya dengan cara mengganggu lingkungan hidupnya, dengan cara mengubah suhu, kadar air substrat atau AW, pH, kadar substrat, serta penggunaan bahan pengawet antioksigen dan komposisi substrat. Makanya kenapa kita itu perlu melakukan analisis kadar air itu biar kita selalu bisa mengontrol tuh, kayak kita itu bisa mencegah adanya pertumbuhan mikroba terhadap suatu bahan pangan. Sebenarnya untuk mengukur atau menganalisis suatu kadar air itu dibagi menjadi dua metode, yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Yang mana metode langsung ini dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan pangan. Nah, metode langsung ini tuh memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi, tetapi memerlukan pengerjaan yang relatif lama dan kebanyakan bersifat manual. Biasanya metode langsung itu dilakukan dengan bantuan pengeringan seperti oven, desikasi, destilasi, dan teknik kimia. Sedangkan penetapan kadar air dengan metode tidak langsung itu dilakukan tanpa mengeluarkan air dari bahan pangan atau tidak merusak bahan pangan tersebut, sehingga waktu pengukurannya itu dilakukan dengan cepat dan dimungkinkan untuk menjadikan kontinu dan otomatik. Berbagai metode analisis kadar air dengan metode tidak langsung itu sudah banyak diterapkan, antara lain yaitu ada metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas AC/DC dan konstanta dielektrik, penyerapan gelombang mikro, penyerapan sonik, dan metode spektroskopi seperti spektroskopi inframerah dan nuklir magnetic resonance. Nah, pada kali ini kita akan membahas analisis kadar air metode tidak langsung, yaitu metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas AC/DC. Air merupakan salah satu konduktor yang baik gitu. Bahan yang memiliki kandungan air yang tinggi itu akan mudah menghantarkan listrik atau memiliki resistensi listrik yang relatif kecil. Suatu zat yang dilalui aliran listrik itu akan diketahui grafik yang menggambarkan hubungan-hubungan antara kadar air dan resistensinya. Metode konduktivitas AC/DC ini didasarkan pada pengukuran tahanan yang ditimbulkan dari bahan yang mengandung air. Analisis ini dilakukan dengan cara menempatkan sejumlah sampel di dalam wadah kecil di antara suatu elektrode. Selanjutnya, arus listrik yang melewati sampel itu nantinya akan diukur berdasarkan tahanan listriknya. Nah, bila suatu sampel yang mengandung air itu dialiri arus listrik, maka akan terjadi perubahan tahanan dari larutan tersebut. Dengan menggunakan kurva standar, maka kita akan mengetahui
atau dapat mengetahui hubungan antara kadar air dan tahanannya, sehingga kadar air yang terkandung pada bahan pangan tersebut dapat kita ketahui. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas AC/DC ini, pengukuran daya hantar listrik ini bertujuan mengukur kemampuan ion-ion dalam air untuk menghantarkan listrik serta memprediksi kandungan mineral dalam air. Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika kita akan menganalisis kadar air dengan metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas AC/DC-nya. Yang pertama yaitu ada tekstur sampel, yang mana ketika kita akan menganalisis itu kita harus mengidentifikasi dulu tekstur yang dimiliki oleh sampel itu, apakah bertekstur kasar ataukah bertekstur lembut. Selanjutnya yaitu ada kemasan. Nah, ketika kita akan melakukan analisis kadar air terhadap suatu sampel, itu kita harus memperhatikan dulu kemasannya. Bagaimana pengemasan dari bahan pangan yang akan kita uji ini? Apakah sebelumnya kemasannya ini tertutup dengan rapat atau sedikit terbuka, atau bahkan sebelumnya itu sudah dibuka? Selanjutnya yaitu ada distribusi air dalam bahan pangan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya itu bagaimana jenis air yang ada dalam bahan pangan. Apakah si sampel ini termasuk ke air bebas ataukah termasuk ke jenis air yang terikat? Karena di dalam suatu bahan pangan itu terdapat air dalam 3 bentuk. Yang pertama itu ada air bebas. Mana air bebas itu yaitu air yang berada di permukaan benda padat dan sifatnya itu mudah diuapkan. Yang kedua itu ada air terikat. Air terikat itu air yang terikat secara fisik menurut sistem kapiler atau air absorb karena adanya tenaga penyerapan. Yang ketiga yaitu air terikat secara kimia, itu air yang berada dalam bahan pangan dalam bentuk air kristal dan air yang terikat dalam sistem dispersi koloid. Selanjutnya yaitu ada suhu atau temperatur. Suhu ketika penyimpanan bahan pangannya itu seperti apa gitu. Daya hantar listrik pada metode ini biasanya itu diukur pada suhu standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu ada kontak antara elektroda dengan sampel. Nah, maksudnya itu bagaimana karakteristik dari sampel yang akan kita uji ini. Biasanya pada metode konduktivitas AC/DC ini digunakan untuk bahan pangan yang memang memiliki kandungan air atau kadar air yang tinggi, seperti buah-buahan, sayur-sayuran berupa seperti tomat, seledri, mentimun, dan lainnya. Tapi bukan berarti ketika kita menggunakan metode listrik elektronika ini berdasarkan konduktivitas AC/DC ingin mengukur suatu bahan pangan tetapi kadar airnya rendah gitu, terus tidak bisa. Itu bukan berarti seperti itu, tetapi biasanya metode ini memang digunakannya untuk bahan yang memiliki kadar atau kandungan air yang tinggi gitu. Dari beberapa faktor yang tadi disebutkan yang perlu diperhatikan, secara umum faktor yang lebih dominan dalam perubahan konduktivitas air itu ada di faktor suhu atau temperatur, yang mana untuk mengukur konduktivitas itu digunakan moisture meter berdasarkan nilai DHE, nilai pengukuran daya hantar listrik pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, adapun prinsip dari metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas AC/DC ini, yaitu ketika elektroda diberikan gaya listrik yang menggerakkan ion, yang mana ion-ion ini akan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dari pergerakan tersebut nih akan menghasilkan arus listrik. Semakin banyak ion yang bergerak, maka arus listriknya itu semakin besar, sehingga nilai konduktivitas yang terbacanya juga akan semakin besar. Gitu. Adapun alat ukur pada metode konduktivitas AC/DC ini yaitu namanya moisture tester.
Nah, prinsip kerja dari alat ini yaitu di mana kita itu harus menghubungkan dua probe ke sampel yang akan kita ukur. Kemudian nanti si nilai ini akan mengeluarkan output yang mana menunjukkan daya hantar listrik pada sampelnya. Nah, ini berikut adalah contoh-contoh dari alat ukurnya, yaitu moisture tester. Adapun cara penggunaan dari alat ini yaitu pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alatnya dan sampel yang akan kita gunakan. Yang kedua, kita kemudian menyalakan alat moisture testernya. Kemudian setelah nyala, kita hubungkan probe ke dalam sampel yang akan kita ukur. Maka nantinya itu akan terlihat kadar airnya pada layar. Semakin tinggi kadar air yang ada pada bahan pangan, maka semakin besar juga konduktivitas atau daya hantar listrik pada bahan pangan tersebut. Perbedaan konduktivitas ini dipengaruhi oleh komposisi air pada bahan pangan, ion terlarut, dan suhu. Tinggi rendahnya suatu daya hantar listrik ini menandakan banyak atau tidaknya jenis bahan organik dan mineral dalam suatu bahan pangan. Metode konduktivitas listrik pada penentuan kadar TDS, arus listrik di dalam larutan diantarkan oleh ion yang terkandung di dalamnya. Banyaknya ion di dalam larutan juga akan dipengaruhi oleh padatan terlarut di dalamnya. Semakin besar jumlah padatan yang terlarut di dalam larutan, maka kemungkinan jumlah ion dalam larutan juga akan semakin besar, sehingga nilai konduktivitas listriknya juga semakin besar. Konduktivitas air itu bergantung pada jumlah ion-ion yang terlarut per volumenya dan mobilitas ion-ion tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.